Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas soal limit trigonometri untuk latihan 1 dan latihan 2, kelas 12 MIPA. Ini soal yang dibahas sesuai permintaan dari masing-masing kelas ya, sudah Ibu gabungkan semuanya. Oke, kita bahas dulu untuk latihan 1. Itu nomor 7 dan 8 yang ingin dibahas. Oke, ini soalnya setipe ya, 7 dan 8. Kita bahas dulu dari nomor 7. Di sini ada limit X menuju 0, ada kosekan dan kotangen. Oke, kita tulis lagi ya soalnya ya. Ini limit X menuju 0, 4/3-nya kita pisahin ya. Jadi 4/3 kita pisahin, kosekan 2x-nya, ingat ya, kosekan itu 1/sin ya, 1/sin 2x. Nah ini hati-hati ya, 2x yang kosekan ini, kalau misalnya mau dibuat sin, 2x-nya ikut ke bawah ya, jadi jangan sampai 2x-nya di atas, sin-nya sendirian di bawah, nggak ada x-nya gitu ya. Oke, terus yang kotangen, ingat ya, itu dari 1/tan ya, kalau kotangen ini juga sama 3x tan 3x. Nah ini kebanyakannya kesalahannya itu si 4 sama si 3 nya itu ikut-ikutan sama sin, jadi ini jadi 1/4 sin, terus ini jadi 1/3 tan. Nah ini salah ya, jadi 4 sama 3 itu dia angka sendiri, jadi misah dari trigonometri. Jadi baiknya dari awal itu kita sudah pisahkan ya, ini dari awal ya, misah sendiri, jadi biar nggak bingung. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini kita tulis lagi limit X menuju 0, 4/3 masih tetap. Nah ini inget ya, pecahan, jadi sama aja kayak gini ya, 1/sin 2x dikali tan 3x/1, karena yang dibaliknya yang bawah ya, yang atas tetap. Oke, dari sini tan sama sin, ini kan sifat trigonometri ya, ada rumusnya kan yang sudah dibahas sebelumnya. Tan sama sin boleh langsung coret, jadi tinggal ambil angkanya aja. Berarti udah ya, kita ambil angkanya 4/3 dikali 3/2. 3 nya habis, 4 bagi 2 2. Berarti jawabannya 2 ya untuk soal nomor 7. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. Ini sama ya, 2/4 yang depan ini, yang ini boleh langsung kita pisahkan ke depan aja ya. Jadi kalau angka gitu ya, konstanta boleh langsung pisah. Jadi caranya boleh tetap di dalam limit, boleh di luar ya langsung ya. Ini Ibu pakai versi yang langsung dikeluarin 2/4-nya. Berarti kan tinggal kot 6x diganti ya, 1/tan 6x per kosekannya tadi 1/sin ya. Oke, dari sini 2/4 jadi setengah kan ya. Setengah kali, ini masih limit ya, X menuju 0. Pokoknya kalau masih tan sama sin, berarti masih limitnya masih ada ya. Nah ini sama kayak tadi, kita balik yang sinnya ya, jadi dikali sin 3x/1. Nah ini juga sama, pakai sifat kan ya, ada sin per tan. Ini coret-coret, tinggal ambil koefisiennya, berarti langsung ya jadi setengah dari yang ini ya, dikali 3/6. 3/6 itu kan juga setengah nih, 1/2. Jadi jawabannya 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Jadi 1/4. Oke, kita masuk ke latihan 2 untuk limit trigonometri. Nah, di sini kita mulai ke bentuk-bentuk yang harus diubah ke dalam rumus-rumus trigonometri waktu kelas 11 ya. Oke, kita bahas dulu soal nomor 3. Nah, di sini ada limit X menuju 0, sin X min cos X per sin X. Pokoknya kalau ada soal apapun limit, biasakan dicoba masukkan dulu ya hasil si X-nya itu menuju apa, kita masukkan dulu. Kalau jawabannya 0/0, baru kita harus ubah atau menggunakan sifat.
Oke, sekarang kita masukkan ya. Nolnya langsung masukkan ke sini. Berarti sin 0 min cos 0 per sin 0. Oke, sin 0 jawabannya itu kan 0. Cos 0, 1. Sin 0, 0 ya. 0 kurangi 1 min 1 per 0. Nah, ini kan jawabannya bukan 0 per 0 ya. Berarti memang jawabannya seperti ini, min 1 per 0, diingat-ingat ya, itu jawabannya adalah negatif tak hingga. Nah, ini jawabannya. Kalau ini 1 per 0, baru tak hingga. Jadi hati-hati ya, ada yang tak hingga, ada yang negatif tak hingga. Jadi di sini cosnya nggak perlu diganti ya untuk nomor 3. Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini soal nomor 7 sama ya, kita coba cek dulu. Ini kalau misalnya kita masukkan 0, berarti kan jadinya sin 0, 0 ya. Terus cos 0, 1, tambah 1 per 0 kali 0. Nah, ternyata kan jadinya 0 per 0 nih. Nah, berarti kan dia nggak boleh ya, berarti harus kita ubah. Nah, berarti si cosnya ini harus kita ubah. Kenapa? Karena gini ya, ini kan 0 si cos 0 ini yang jawabannya min 1 nih. Nah, kalau min 1 ini kita anggap nggak ada, atasnya kan nggak jadi 0 ya, malah jadi 1. Nah, berarti gara-gara cos menyebabkan dia menjadi 0, berarti cosnya harus kita ubah. Oke, ingat ya, cos X itu kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Oke, kita tulis ya di sini, sin kuadratnya tetap. Ini kita ganti menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X plus 1. Ini per X dikali tan X. Oke. Nah, yang ini min 1 dengan 1 kan habis nih. Min 1 sama 1 ini habis ya. Oke, yang ini min kali min jadinya positif. Jadi kalau misalnya kita tulis lagi, jadinya ini limit X menuju 0. Ini sin kuadrat X, jadi plus ya. 2 sin kuadrat setengah X per X tan X. Oke, ingat ya, kalau yang tipe-tipe kayak gini ada penjumlahan atau pengurangan di atas, tapi bawahnya nggak ada, berarti penyebutnya kita pisahin. Jadi limit X menuju 0, ini sin kuadrat X per X tan X, ditambah ini 2 sin kuadrat setengah X per X tan X. Oke, ini supaya hati-hati mending dijabarin ya, terutama yang ada setengahnya ini, yang belakang suka main coret-coret. Sebenarnya setengahnya ada 2 gitu ya, jadi selalu hati-hati ya. Kita biasakan dijabarkan dulu biar nggak salah ngitung ya. Ini sin X kali sin X per X tan X. Yang ini berarti 2 sin setengah X. Sin setengah X lagi ya. Ingat 2-nya hanya sekali, 2 yang depan mah. Per X kali tan X. Nah, ini udah sin sama tan kan. Ini sin sama X, coret. Sin sama tan, coret. Ini sin dengan X, coret. Ini sin dengan tan, juga coret. Tinggal ambil angkanya ya. Ini 1, karena habis semua, ditambah 2 kali setengah, kali setengah. Ini kan 2 sama setengah, habis ya. Berarti 1 tambah setengah. Atau sama aja, 2 per 2 tambah 1 per 2 ya. Berarti 3 per 2. Paham ya? Jadi ini udah bisa dicoret karena di sini udah nggak ada penjumlahannya. Jadi penjumlahannya di tengah-tengah, jadi dia main coretnya di masing-masing ya. Di sini nggak ada penjumlahan atau pengurangan. Di sini juga sama ya, nggak ada penjumlahan atau pengurangan, jadi boleh dicoret. Oke. Oke, soal berikutnya itu soal nomor 8. Ada limit X menuju Pi, 1 tambah cos X per X dikurangin Pi kuadrat. Oke, biasakan kita cek dulu ya. Di sini kalau misalnya kita cek,
masukin pi, berarti kan jadinya 1 ditambah cos pi itu berarti min 1 ya. Per pi kurangi pi berarti 0 kuadrat berarti 0. Berarti ini 0 per 0 ya. Berarti harus kita ganti si cosnya. Oke, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya cosnya ini kita ganti jadi rumus 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Ini agak susah ya, karena 1 di sini sama 1 di soal itu jadi nggak habis. Oke, jadi kita harus punya alternatif lain ya. Pokoknya setiap bentuknya itu masih ada angka satunya, itu kita harus bentuk pakai cara lain. Bisa satunya kita ganti satu yang ini ya, menjadi cos min cos pi, atau boleh juga ada yang pakai cara kali sekawan 1 min cos X, itu juga boleh ya. Oke, kita gunakan cara yang paling banyak dipakai di yang lain. Ini kebanyakannya pada makainya dikali sekawan ya. Ibu coba bahas yang itu ya. Jadi soalnya ini pokoknya ini caranya bisa macam-macam ya. Kita coba menggunakan cara yang dikali sekawan. Kenapa sih harus cara dikali sekawan? Itu karena nanti kalau dikali sekawan bisa muncul sin ya di situ ya. Nanti coba kita lihat ya. Karena yang kita butuhkan cos X ini sama 1 ini bisa berubah jadi sin, itu ya maksudnya ya. Nah, ini kita kali sekawan dengan 1 min cos X. Oke, otomatis yang atas, kan ingat ya kalau ada A plus B dikali A min B, jadinya A kuadrat min B kuadrat. Jadi 1 min cos kuadrat X per, yang bawah tetap aja ya, X min P kuadrat dikali 1 min cos X. Oke, 1 min cos kuadrat X, ingat identitas ya, jadinya itu sin kuadrat X. Oke, ini jadinya sin kuadrat X per, ini tetap ya, X min Pi kuadrat kali 1 min cos X. Oke, nah ini kan beda ya, ini X min Pi. Oke, kita pengen ganti jadi ada Pi-nya gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi nih. Jadi kalau misalnya kita punya sin X, ini bisa kita ubah jadi sin 180 min X ya. Kan inget ya kalau 180 waktu kelas 11 itu dia tetap ya. Dan ini kuadran 2, sinnya tetap positif. Atau bisa kita tulis gini ya, sin dalam kurung Pi min X. Atau bisa juga karena ini pengennya X min Pi, berarti jadinya sin min X min Pi. Sama ya kalau kita kaliin minnya ya, min kali X, min kali min plus Pi. Nah, jadi ini kita ubah nih bentuknya. Jadi limit X menuju Pi, ini sin kuadrat min X min Pi. Nah, per X min Pi kuadrat, ini 1 min cos X. Oke, ini dijabarin. Kalau misalnya kita jabarin ya, biar nggak bingung. Jadinya ini sin min X min Pi dikali sin min X min Pi. Yang bawahnya jadi X min Pi ya. X min Pi. Nah, ini kalau bingung yang cos di bawah gimana? Biarin dulu aja ya. Nah, oke, ini kita coret ya pakai sifat ya. Coret karena udah sama-sama X min Pi. Min kali min jadi positif kan? Jadi ini limit X menuju Pi positif 1 ya berarti ya, 1 per 1 min cos X. Oke, coba kita masukin sekarang cos Pi ya. 1 per 1 min cos Pi itu 180 ya kalau bingung ya. Oke, berarti 1 per 1 min cos 180 berapa? Min 1 ya. Berarti jadinya 2 kan bawahnya, berarti 1 per 2. Oke, semoga paham ya nomor 8 ya. Kita lanjut ke nomor 10. Untuk nomor 10, ini hati-hati ya, kalau ada akar di dalam sin seperti ini, itu kita nggak bisa rasionalkan dengan sin 1 plus akar X, itu nggak bisa ya. Yang bisa dirasionalkan itu hanya yang bentuk aljabar. Jadi
akarnya bukan di dalam trigonometri tapi akarnya di luar trigonometri, itu baru bisa. Oke, paham ya? Jadi ini caranya bukan dikali sekawan dengan sin 1 plus akar X. Tapi gimana caranya supaya yang bawah ini muncul akar-akaran? Jadi biar persis kayak si sin yang dalam ini ya. Oke, kita jabarkan dulu ya. Jadi sini ini biasa ya, sebenarnya sih dicek dulu ya, tapi nggak ibu tulis. Kalau kita cek itu pasti 0 per 0 ya. Nah, jadi yang atas itu kita biarkan saja karena ini udah tan sama sin ya. Jadi nggak usah diapa-apain. Yang bawah kalau kita faktorkan jadinya apa nih? X min 1 sama X min 1 kan ya. Oke. Nah, sekarang kita pisahin X min 1 yang bawah. Ini yang 1 ya. Nah, karena kalau yang ini mah udah pakai sifat nih, bisa langsung coret. Oke, sekarang X min 1 yang ini gimana sih supaya jadi ada akar-akarannya? Oke. Coba ya, kalau misalnya kita punya A min B, ini bisa kita ubah jadi kayak gini ya. Akar A min akar B dikali akar A plus akar B. Nah, ini coba cek ya. Akar A kali akar A, A. Ini akar B kali akar B, B. Nah, sama aja kayak A kuadrat min B kuadrat sih sebenarnya. Ini kan jadi A min B, A plus B. Jadi kalau misalnya bentuknya akar-akar ya berarti jadinya A min B aja. Oke, jadi kita ubah ya si X min 1 ini jadi kayak gini. Nah, jadi kalau kita tulis lagi, ini sin, minnya kita keluarin ya, biar bentuk X yang di depan. Oke, sama aja kan ya, min kali akar X, min kali min 1 plus, ya sama ya. Nah, X min 1-nya kita ubah pakai rumus yang akar ini ya, jadinya akar X min akar 1 kali akar X plus akar 1. Akar 1 kan 1, berarti ini sama ini teh sama ya. Bisa kita coret nih sama, jadi sama sinnya juga coret. Berarti udah deh, kita masukkan X-nya 1, min 1 per akar 1 tambah akar 1, berarti min 1 per 2. Oke, paham ya nomor 10 ya? Oke, sekarang kita bahas yang nomor 11. Nah, ini nomor 11 baru akarnya di luar sin ya. Berarti ini kita kali sekawan atau dirasionalkan. Ini kalau misalnya kita masukkan 0 juga jawabannya 0 per 0 ya. Jadi ini kita tulis lagi. Kita kalikan dengan sekawannya ya. Oke, berarti sekawannya dengan persis ya, hanya ini jadi plus yang tengah-tengahnya ya. Sin X tambah akar 1 min sin X, yang bawah tetap sama. Oke, sin X. Nah, ini kalau misalnya kita kalikan, biasa ya kalau yang namanya kali sekawan langsung ya, akar kali akar kan jadinya akarnya hilang. Ini juga sama ya. Pokoknya A min B, A plus B jadinya A kuadrat min B kuadrat. Karena ini akar, jadi akarnya sama aja kayak hilang ya. Oke, berarti ini jadinya 1 plus sin X aja. Yang ini jadinya 1 min sin X aja. Per bawah dibiarin aja ya, jangan diapa-apain dulu. Nah, ini persis aja ya. Nggak usah kita kali-kaliin. Oke, nah ini satunya kan habis nih, 1 kurang 1 habis. Ini min ketemu min jadinya plus ya, jadinya sin X tambah sin X nih yang ini nih. Yang ini jadinya sin X tambah sin X. Berarti kan jadinya 2 sin X nih. Oke, kita tulis lagi ya, berarti jadinya 2 sin X per X, ini akar 1 plus sin X tambah akar 1 min sin X. Oke, yang ini bisa kita coret. Nah, kalau ada yang bingung kenapa Bu, kan ininya plus. Nah, tapi beda ya, plus di sini bukan di sini posisinya, tapi ini udah kali. Jadi ini kayak satu kesatuan sendiri yang kurung ini. Jadi kalau misalnya ini udah kali, ini baru bisa dicoret ya.
Kecuali kalau plusnya ada di sini nih, X plus. Nah, itu baru nggak bisa dicoret ya. Ini bisa coret, tinggal nolnya itu ganti ke si ini ya, sama si ini ya. Oke, jadi tinggal ngitung aja 2 per... Ini kan udah 1 nih, berarti nggak usah ya. Berarti langsung akar 1 tambah 0, karena sin 0, 0 ya. Tambah lagi akar 1 min 0. Berarti sama aja 2 per 1 tambah 1 ya. Atau jawabannya jadi 1. Oke, paham ya untuk nomor 11. Oke, selanjutnya untuk nomor 12. Ini kita coba cek dulu ya, biar nggak bingung. Ini kalau kita masukin, jadinya berapa sih? 0 ya. Dikali cos 0 berapa? 1. Kalau kotangan X itu T 1 per 0 ya jawabannya ya. Kebalikan dari tangan. Nah, ini kan jadinya berapa? 0 per 0 kan? Oke, berarti ini nggak boleh nih. Nah, berarti coba kita ganti kotangannya dulu ya. Kita tahan dulu si cosnya. Nah, kenapa cosnya nggak kita ganti? Karena si 0 ini disebabkan oleh X sama disebabkan oleh kotangan. Sementara si cos tidak bersalah, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, jadi si cotnya aja yang kita ganti. Cot itu kita ganti menjadi 1 per tan ya. Oke, pokoknya cos yang diganti itu kalau yang dia menyebabkan si jawabannya itu menjadi 0. Nah, itu harus cosnya diganti ya. Oke, berarti ini soalnya kita nggak ganti cos, tapi yang diganti itu kotangannya. Oke, kotangannya ini 1 per tan X ya. Nah, terus ini udah kali-kali semua aman buat coret-coret pakai sifat. Ini X sama tan X coret kan, udah tinggal sisa cos nih. Udah aja masukin cos 0. Cos 0 jawabannya 1. Gampang ya untuk nomor 12 ya. Kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 maksudnya limit X plus 2 menuju 0. Ini jadi X plus 2-nya diganti sama 0, maksudnya kayak gitu. Atau kalau bingung boleh pindah ruas nih 2-nya, jadi min 2. Sama aja ya maksudnya ya. Ini kalau X min 2-nya, X sama dengan min 2-nya ini kita masukkan ke sini. Ini 0 per 0 ya. Pokoknya tinggal dicek aja kayak biasa. Berarti kan cos ini menyebabkan si 0 nih. Nah, berarti kita harus ganti si rumus cos X plus 2-nya. Oke, kalau cos X... Ini kan kalau cos X kan rumusnya 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, kalau cos X plus 2, nggak usah bingung. Ini tinggal diganti X-nya dengan X plus 2 juga. Nah, tinggal ngikutin gini aja ya. Oke, jadi kita ganti ya di sini ya, limit. Ini boleh kita ganti X menuju min 2. Berarti ini 2 min 2 dalam kurung. Ini hati-hati ngitungnya ya, banyak yang salah ngitung di sininya. Sin kuadrat setengah X plus 2. Oke, ini 2 kurangi 2. Nggak boleh dikurang dulu ya, inget ya, jangan dikurang dulu. Tapi harus dikali dulu, ingat. Kurang sama kali duluin kali ya. Jadi jangan langsung coret-coret habis, itu nggak boleh. Nah, ini X kuadrat tambah 4X plus 4 difaktorin X plus 2. Kali X plus 2 ya. Oke. Sekarang yang ini, yang atas kita kali-kaliin dulu, jangan dikurangin dulu. Jadinya 2 min 2 kali 1, 2. 2 kali min lagi di sini jadi plus 4 ya. Sin, ini ibu pecah langsung ya, setengah X plus 2. Sin setengah X plus 2. Nah, biar cepet ya. Per, ini X plus 2. Ini juga X plus 2. Oke, ini 2 kurangi 2 baru habis nih. Nah, ini plus ini kan langsung hilang, boleh ya, karena depannya udah 0. Oke, berarti yang ini udah nggak ada penjumlahannya lagi ya. Nih yang kesatuan ini. Oke, berarti ini bisa langsung kita coret ya. Jadi di sini udah langsung pakai sifat nih karena udah perkalian semua. Ini coret-coret karena udah X plus 2 juga ya sama sinnya. Berarti udah deh, tinggal kita ambil angka-angkanya. 4 kali setengah ya. Ini kan 4 bagi 4, jadi jawabannya 1. Paham ya untuk nomor 13. Oke, kita bahas nomor 14. Di sini
ada dua limit ya, ada M ada N, yang dicari M tambah N. Jadi sama aja kayak kita ngerjain masing-masing ya. Kita kerjain dulu yang M ya. Oke, di sini untuk yang M, ini limit X menuju 0. Ini biasa ya, masukin 0, ternyata 0 per 0 ya, disebabkan oleh cos. Jadi cosnya kita ganti nih. Jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X untuk yang depan, min satunya soal ya. Yang ini 1 min 2 sin kuadrat X min 1. Oke, ini kalau yang cosnya di depan gak usah dikurung, nggak masalah ya. Karena aman, dia bisa langsung coret, tanda di sininya min sama min, jadinya positif. Nah, udah ya. Tinggal bentuknya sin sama sin. Udah nggak ada penjumlahan atau pengurangan lagi. Ini kita jabarin ya biar nggak bingung. Setengah X sin setengah X per 2 sin X kali sin X. Berarti udah tinggal kita coret duanya. Ini sin XX sin XX. Berarti tinggal setengah kali setengah ya. Berarti ini 1/4 untuk yang M. Oke, sekarang kita cari yang N. Untuk yang N, ini limitnya X menuju 2. Ini kalau kita cek dulu deh ya, kita cek di sini. Ini kan jadinya 1/0 kurangi 1/0 ya. Ingat ya, tahingga min tahingga itu nggak boleh. Jadi, hampir sama kayak 0/0 juga nggak boleh ya. Jadi ini kita harus samakan dulu penyebutnya. Kan kalau X kuadrat min 4 itu sama aja kayak X min 2. Ini ibu persen sini ya, sama aja kayak X min 2 dikali X plus 2. Oke, jadi ini udah sama-sama X min 2, jadi penyebutnya ibu langsung samakan penyebut ya. Ini langsung X kuadrat min 4 aja. Oke, atau gini deh biar nggak bingung deh ya, kita bentuk jadi X min 2 sama X plus 2 aja deh ya. Jadi di sini penyebutnya X min 2, X plus 2, biar nggak bingung. Oke, ini bagi ini, jadinya kan X plus 2. Dikurang, kalau ini sama ini kan udah sama ya, 1 ya. Karena kan tadi X kuadrat min 4 itu sama aja X min 2 kali X plus 2. Berarti tinggal tulis 4-nya aja. Oke, jangan dimasukkan dulu 2-nya, karena masih 0/0. Kita jabarin dulu ya, 2 kurangi 4 kan berarti min 2 tuh. Berarti ini X min 2 per X min 2 kali X plus 2. Nah, ini kan perkalian nih. Ini udah satu kesatuan. Berarti boleh dicoret nih X min 2-nya. Ya, karena dia udah satu kesatuan, yang atas dihabisin semua. Dan karena ini ya kali. Kalau ini tambah, nggak boleh dicoret ya, hati-hati ya. Berarti ini tinggal masukin deh. 2 tambah 2, jadi 1/4 untuk N. Yang ditanya, M tambah N. Berarti 1/4 ditambah 1/4 ya. Jadi jawabannya 2/4 atau sama aja 1/2. Paham ya? Oke, kita bahas soal yang terakhir ya, nomor 15. Ini ada limit X menuju 0, X pangkat 3 per tan X min sin X sama dengan A min 2. Yang dicari A plus 2, berarti kita harus cari A-nya dulu ya. Oke, ini kan nggak ada cos nih. Tapi kalau kita masukkan kan dia 0/0. Nah, tapi dia nggak bisa main coret juga ya, inget ya, karena ini ada pengurangan. Nggak bisa main coret gitu, nggak bisa ya. Nah, terus ada yang menggunakan cara 1/X. Oke, kita coba bahas kesalahannya dulu ya. Kesalahannya, kebanyakan ini dikalinya dengan 1/X di sininya ya. Ini ibu langsung aja ya. Langsung tulis kebanyakan yang salahnya. Ingat ya, kalau ada X pangkat 3 dikali 1/X, ini bukan menjadi bukan menjadi X per X kali X per X kali X per X. Itu salah ya. Tapi kalau X pangkat 3 dikali 1/X, jawabannya jadi X kuadrat. Nah, bedain kalau dia bentuknya X tambah X tambah X, baru bener kayak gini. Gitu ya, tapi ini jadi tambah ya, beda lagi ya. Oke, jadi ini hati-hati ya, ini nggak boleh kayak gini caranya. Kecuali kalau ininya X, nah baru bener, dikali 1/X, jadi habis X-nya. Oke, ini salah ya, yang salahnya. Jadi, mau nggak mau, yang bisa kita ubah hanya tan ya di sini ya. Tan ini, ingat-ingat ya, kita ganti jadi sin per cos. Oke.
Kita tulis di sini ya. Di sini X pangkat 3 biarin dulu. Ini kita buat jadi sin per cos. Oke, ini namanya juga ngerjain soal mah coba-coba dulu ya. Kalau gagal ya coba lagi cara lain gitu ya. Oke, di sini kita jabarkan dulu ininya aja ya. -2-nya simpen dulu aja. Ini kita samakan penyebut yang bawah ya. Jadi cos X. Cos X jadi sin X min sin X cos X ya. Oke, ini tetap X pangkat 3. Nah, berarti di sini sin X-nya kita faktorin. Ini yang atas tetap dulu aja lah ya. Ini sin X kita faktorin. Jadi ini 1 min cos X per cos X. Oke. Terus kita buat cos yang ini, cos yang atas dulu ya. Kita buat jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X ya. Cos yang ini kita ke atasin ya. Ingat ya, ini kan per, jadi sama aja kayak dibalik. Kali cos X jadinya ya. Per sin X dikali 1 min cos X. Oke, kita langsung ganti aja ya cos di sininya. Nah, langsung kita ganti aja jadi rumus 1 min 2 sin kuadrat setengah X ya. Langsung kita ganti ke rumus ini. Nah, kalau ada yang bingung kenapa sih cos yang atas ini nggak usah diganti? Karena di sini mah nggak muncul angka 1 ya. Yang belakang ini mah kenapa harus diganti? Karena mau ngilangin angka 1 yang depan ini nih. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya cari tips triknya gitu ya. Oke, di sini kita tulis lagi ya. Ini kan 1 kurang 1 habis nih. Min ketemu min jadinya plus. Jadinya kalau misalnya kita jabarin lagi ya. Jadinya ini limit X menuju 0 lagi. Ini X gitu ya. Kita mulai jabarin ya. Cos X per ini sin X. Nah, ini bentuknya udah perkalian ya. Karena satunya udah habis. Jadi kali 2 sin setengah X dikali sin setengah X. Coba ya, udah dapat pasangan semua belum? Ini coret. Ini sama sin coret. Ini sama sin juga coret. Berarti cos ini nggak usah kita ganti lagi. Ya, berarti jadinya cos 0 berarti ya. Per, ini angkanya ada 2, ada setengah. Cos 0 kan 1. Ini coret-coret setengah. 1 bagi setengah jadinya 2. Oke, sampai sini paham ya untuk soal nomor 15. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini untuk latihan 1 dan latihan 2. Kalau masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.